saya akan ambil yang penting-penting sekali dalam apa yang harus kalian tahu. Dasar-dasar dulu. Jadi ini langsung saja, ini yang syarat-syarat fototoraks ya. Jadi kalian harus ingat mulai detik ini apa yang saya bilang, dan ini akan dibawa nanti sampai koas, sampai masuk lagi. Pokoknya akan dibuat terus sih dasar-dasarnya. Jadi syarat-syarat, jadi ingat fototoraks itu yang posisi rutin, ya ingat ya ada namanya posisi rutin. Fototoraks itu posisi rutinnya adalah PA, ya, posterior anterior, di mana pasien difoto dari arah sinar dari belakang sementara film ada di depannya ya. Itu ya. Nah, ini syarat-syaratnya ada 4. Syarat-syarat fototoraks yang bagus, ya, yang bagus. Pertama, inspirasi cukup. Dasarnya adalah diafragma kanan setinggi 39 atau 10 posterior, atau bisa juga intercostal space, ya, ICS, ya, ICS 9 atau 10 ya, intercostal space, posterior sebelah kanan, ya, nanti saya lihat yang mana tidak. Terus simetris, ya, harus simetris antara kanan dengan kiri. Tandanya adalah bahwa vertebra torakal itu terletak di tengah semisternoclavicularis kandang. Nanti saya lihatkan. Kalau kondisinya harus bagus juga ya, yang ketiga, di mana jumlah sinar atau tegangan yang dikeluarkan itu bagus sehingga fotonya bagus. Syaratnya apa itu? Terlihat torakal 3-4 dengan jelas, sedangkan yang ke bawah itu samar-samar. Yang terakhir adalah meliputi seluruh kabung toraks. Kita langsung saja nanti aplikasinya. Saya jelaskan pula nanti. Jadi ingat, ini ada densitas 5 densitas pada foto toraks konvensional ya, bukan cuma foto toraks ya. Semua foto konvensional begini densitasnya ya. Ingat ini. Air density hiperlucent hitam. Jadi densitas udara. Ya, densitas udara, fat density, dan kemudian udara di dalam organ itu radiolucent. Udara di dalam organ. Kalau udara di luar, udara bebas itu hiperlucent. Ya. Kemudian ada intermediate ya. Contohnya itu tisu ya. Kemudian bone density adalah densitas tulang, namanya radiopak. Ya, densitas tulang, ingat ya. Klasifikasi apalagi ya, klasifikasi densitas tulang itu radiopak. Kemudian metal besi logam ya, dia kita sebut hiperradiopak. Ingat ini istilah-istilah ini akan dipakai terus ya ke depannya. Nah, ini contoh fototoraks. Coba kalian perhatikan semua, ini fototoraks yang normal ya. Jadi ingat ini, untuk melihat ada kelainan maka kalian harus tahu yang normal itu gimana ya. Jadi ingat ya, kita tadi ada syarat fototoraks. Pertama, mencakup, kita ambil ini tidak berurutan aja, mencakup seluruh mulai dari kabung toraks, apexnya ini harus kelihatan kanan kiri apex ya, kemudian sampai ke kedua sinus ini harus terlihat. Itu syarat fototoraks yang baik ya, mulai dari kabung toraks atau apex, puncak dari kabung toraks ini apex ya namanya kanan kiri, sampai kedua sinus terlihat. Yaitu syarat pertama yang mencakup seluruh kabung toraks. Yang kedua, inspirasi cukup. Kapan dibilang inspirasi cukup? Tadi syaratnya adalah sampai ICS 6, ICS 9 atau 10 diafragma. Ini diafragma kanan, ini diafragma kiri ya. Jadi ini ada ICS, ini ICS 1, intercostal space 1, ini di sela antara ingles 1 dan 2. Ini kosta belakang, ini ingat ini kosta belakang, bukan depan. Yang kosta depan ini. Yang ini kosta depan. ICS 1, ICS 2, ICS 3, ICS intercostal space. Antara ini dengan ini ICS ya. Jadi saya ulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ICS 9, diafragma masih ada di bawahnya, berarti dia masuk ICS 9. Itu namanya inspirasi cukup. Kapan ini diafragma ada di sini, dia tutupi di ICS 9. Dia seperti dia cuma sampai 8, artinya inspirasi tidak cukup. Ingat ya? Ya, oke. Jadi ini diafragma kanan, ini diafragma kiri, sinus.
costophrenicus kanan, sinus costophrenicus kiri. Ini apa namanya ini? Sinus cardiophrenikus kanan, sinus cardiophrenikus kiri. Ingat ya. Apa syarat foto selanjutnya? Yang tadi harus simetris. Jadi simetris antara kanan dan kiri. Caranya kita sebenarnya ada sedikit kayaknya. Nanti jadi kita tarik garis, kemudian kita tarik garis antara sudut ini sudut sternoclavicularis kanan dan sternoclavicularis kiri. Ini kita tarik garis. Dia harus membentuk sudut 90 derajat dengan garis yang kita tarik di tengah-tengah. Itu dibilang simetris, ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang keempat, kondisi film cukup. Maksudnya apa tadi? Supaya dia tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap juga. Nah, itu namanya kondisi film. Jadi apa syaratnya? Apa tadi? Kita lihat corpus vertebra 1, 2, 3 itu kelihatan dengan jelas ini. Corpus vertebra. Ya, yang keempat bisa kelihatan 1, 2, 3, 4. Yang lain ke bawah itu samar-samar. Maka dikatakan kondisinya bagus. Kapan kelihatan semua ini jelas sekali semua tulangnya, berarti tidak bagus kondisinya ya. Itu namanya kondisi tulang. Tulangnya mau dilihat, bukan paru-parunya. Paham ya? Kalau dia terlalu terang ini, berarti ini gelap gini paru-parunya. Kalau dia terlalu terang kelihatan semua tulangnya, maka ini gelap paru-parunya, tidak bisa kelihatan. Sebaliknya kalau kurang sinarnya, maka dia akan putih itu paru-parunya. Oke, itu 4 syarat ya, ingat itu ya 4 syarat. Ini contoh inspirasi yang kurang ya. Kalau kita hitung ini sudah 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ya, ini 8 sudah ada diafragma. Jadi sebenarnya tidak hitung ini 8, dia sampai 7 saja. Ya, berarti sangat kurang ya. Ini ada nanti kenapa harus cukup atau kenapa harus kurang itu banyak. Karena kalau kurang, seperti kalian lihat, ini akan kelihatan ada kelainan. Padahal sebenarnya gara-gara inspirasinya kurang, vaskuler di sini jadi ramai. Jadi kayak ada penyakitnya nih orang, padahal tidak sih. Makanya itu harus inspirasi cukup salah satunya. Untuk yang kedua, inspirasi cukup untuk melihat menghitung CTR yang kalian lewat kardiovaskuler kemarin. Kalau inspirasinya kurang, tidak bisa ini karena dia menekan ke atas ini jantung. Tidak bisa kita nilai berapa CTR-nya. Harus inspirasi cukup ya. Kemarin kan sudah lewat cardiothoracic ratio atau indeks pada kardiovaskuler. Ini cara pengambilan foto toraks PA. Yang ini yang full inspirasi, yang normal ya. Ini sekali lagi di kosta belakang, jangan bilangin kosta depan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Nah ini normal ya, ingin lihat pemainnya normal. Nanti kalau ada kelainan pasti akan kelihatan, oh ini kelainannya. Kalian juga akan diberi soal tentunya yang kelainannya jelas. Tidak mungkin yang susah dilihat ya, yang nanti radiolog yang baca. Pasti jadi ya bebek ini yang normal ya. Densitas tadi ya, parenkim paru. Ini paru-paru, radiolucent. Udara karena dia hitam kiri paru-paru, udara di dalam rongga paru namanya radiolucent. Udara di dalam usus radiolucent. Ya ini udara di dalam lambung ini ya radiolucent. Semua udara yang di dalam organ namanya radiolucent. Ya ini yang normal. Ada juga udara nanti kalian dapati ada kasus ada udara di dalam soft tissue. Itu namanya emphysema subcutis. Tapi itu abnormal ya, tidak normal itu ya. Itu juga radiolucent ya. Pokoknya udara di dalam organ radiolucent, paru-paru, lambung. Nanti kalian lihat ini lambung ini usus ya radiolucent. Kemudian pleura itu tidak kelihatan pada foto. Nanti kelihatan kalau dia ada masalah, ada kalsifikasi atau apa ya, atau ada kalau ada kalsifikasi, ada tumor baru dia kelihatan. Hilus, ini hilus namanya ini hilus ya, ingat ini hilus kanan, ini hilus kiri. Hilus kanan ini lebih rendah dibanding hilus kiri ya. Ini lebih rendah ini dibanding. Kalau dia sama tinggi berarti ada masalah. Berarti dia tertarik ke atas, ya. Karena normalnya hilus kanan lebih rendah dibanding hilus kiri. Ada apa di hilus? Hilus itu ada KGB, kelenjar getah bening, ya. Di sini juga kita bercerita nanti kalian sudah lewat kardiovaskuler. Di sini ada cabang utama dari arteri pulmonalis kanan dan cabang utama arteri kiri, kan sudah lewat toh. Nah ini di sini nanti banyak bercerita kalau di paru-paru itu adalah KGB, terutama pada kasus anak ya, limfadenopati ya. Kemudian diafragma ya, kanan lebih tinggi daripada kiri, ingat ini kan.
Diafragma kanan itu lebih tinggi memang dari kiri, tapi dengan syarat tidak boleh melebihi dari 2 cm. 2 cm atau 2 korpus vertebra. Saya lebih suka pakai 2 cm. Ya kan? Jadi jaraknya antara ini dan ini tidak boleh lebih dari 2 cm. Kapan jauh jaraknya lebih dari 2 cm ini lebih tinggi, maka dikatakan diafragma kanan letak tinggi atau elevasi diafragma kanan. Kenapa bisa? Mungkin karena ada heparnya, maksudnya hepar di sini ya, hati. Ini densitasnya apa? Intermediate ya. Soft tissue. Ini jantung intermediate ya. Oke. Ini payudara ini payudara, ini intermediate ya. Jadi mungkin ada kelainan, ada hepatomegali sehingga dia mendorong ke atas diafragma kanan, atau ada gangguan saraf nervus phrenicus sehingga terjadi paralisis nervus phrenicus sehingga ini lari naik ke atas. Kalau sama tinggi berarti yang masalah ini adalah diafragma kirinya. Ya, kalau dia sama tinggi, karena seharusnya lebih tinggi kanan dibanding kiri. Kalau dia sama tinggi berarti ada sesuatu di sini yang mendorong ke atas. Atau dia lebih tinggi lagi malah. Misalnya pada kasus banyak kasus ya. Ya, oke. Saya agak cepat sedikit. Ini sinus Frenus costalis kanan dan kiri ya. Ini lancip namanya. Ingat ini ya. Ini Anda akan tumit terus nanti ini kata-kata sinus Costophrenus kanan lancip atau tajam. Kapan dia tumpul berarti ada cairan atau mungkin peradangan ya. Kalau tumpulnya tidak terlalu kelihatan berarti mungkin cuma pleuritis namanya. Tapi kalau di sini tumpul betulan kelihatan jelas berarti itu ada efusi pleura yang minimal. Apalagi kalau tertutup berarti banyak efusinya toh. Ya. Oke, ada bertanya sampai ini? Jadi kalian lihat Bapak itu foto ya, foto toraks. Nanti kalian lihat kelainan, oh ini kelainan kan jelas toh. Kalau kalian lihat normal, tahu normal yang mana, maka kelainan pasti tahu toh. Karena tidak mungkin kita kasih soal yang susah ya. Nah, kemudian ini ada dikatakan ada ini ya. Jadi ini arteri di sini ada sudah lewat kemarin pembahasan. Di sini ada arteri cabang utama pulmonalis, kemudian dia bercabang-cabang dan semakin ke tepi semakin menghilangnya itu adalah arteri pulmonalis ya. Oke. Ini normal ya. Normal lihat ya. Mediastinum ya. Jadi yang mana itu mediastinum? Organ mediastinum itu termasuk jantung, trachea, ini trachea ya. Yang hitam ini trachea. Kenapa warna hitam? Radiusen karena ada udara di dalam trachea ya. Oke, ini organ mediastinum itu jantung, aorta, kemudian trachea ya, itu namanya organ-organ mediastinum ya. Densitasnya intermediate. Ingat itu ya, ini paru-paru, ini clavicula ya, nanti belajar ini scapula, ini margo medial. Nanti saya akan beri lebih jauh lagi nanti kalau ada kuliah berikut. Saya akan lebih ulangi lagi kembali yang tidak sempat saya bawakan di hari ya. Ini kalian lihat ini ada batas ini, ada garis, lihat nggak? Itu namanya margo medial scapula. Ingat ini ya, margo medial scapula. Inilah nanti jadi patokan apakah dia posisi PA atau AP. Foto ini kita lihat posisi PA dan AP, membedakannya salah satunya dengan melihat margo medialnya ini. Ya, kapan margo medialnya ini ada di dalam sini, berarti dia AP. Biasanya AP, anterior posterior. Sedangkan foto rutin, foto toraks posisi PA. Nah, dia harusnya ada minimal di sini atau dia malah di luar. Kapan ditemukan di sini dia AP. Ya, kenapa orang di foto AP? Karena dia tidak mampu berdiri, sehingga dia harus baring di kota. Akhirnya dia ambil AP. Selama pasien masih bisa berdiri, dia harus APA. Tapi kalau tidak karena sakit keras, sakit berat, misalnya patah tulang, sehingga dia harus fotonya baring, sehingga akhirnya dia harus diambil AP. Ya, anak-anak ya, anak kecil, semua kan diambil dalam posisi AP. Ya. Kalau anu tanya memang ya. Nanti kita insya Allah kuliah saya tambahkan pada ini ya, pada dasar-dasar. Oke. Jadi ini scapula, ini kelihatan margo medial scapula. Ini clavicula kanan, clavicula kiri, ya ini costa ya. Ya ini cara menghitung tadi asimetris atau simetris. Jadi kita ini sudutnya tadi kita tarik garis, kemudian tarik garis ke tengah. Jadi kalau dia simetris berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu
pentingnya simetris juga ya. Nah, ini simetris, ini yang tidak simetris ya. Dia tidak simetris kan. Ini aorta ya, sudah kita bahas kemarin di Oke. Di stomach ya, ada bubble udara ya. Ini foto lateral ya. Ya. Salah satu foto toraks yang sering juga diminta adalah foto lateral ya. Foto lateral itu kadang-kadang untuk melihat kalau kita ragu dari foto PA atau tidak terlihat, kita bisa minta foto lateral ya. Jadi nanti tulang vertebra, nanti yang pada kemarin kardiovaskuler ada namanya retrocardial clear space dan retrosternal clear space. Ini jantung, di sini ada hilus ya, di trachea, oke. Ini diafragma kanan dan kiri ya. Oke. Ini diafragma kanan, ini diafragma kiri ya. Bisa lihat ya, ada tempat tindih diafragma. Nah, ini perhatikan PW normalnya soft tissue yang kita lihat di luar dindingnya. Kalau ingatkan saya kalau 830 ya, untuk kelas sudah 830, 5 menit lagi ya. Ya, nah ini sudah masuk penyakit. Jadi tadi itu sudah dasar ya, tadi. Kalau ada nanti mau tanya tentang dasar, kita kembali lagi. Ya ini sudah, ini bahan pembahasan nanti saya yang akan saya bahas nanti pada pembahasan berikutnya kuliah saya berikutnya. Ini adalah penyakit-penyakit pada paru. Kalau kalian kuasai di 10, insya Allah lulus respirasi. Coba lihat Bapak itu 10 penyakit. Nah nanti saya bahas ya. Ini nanti dia lanjut terus ya. Nah, ini sudah masuk penyakit. Ada yang bertanya tentang anunya? Ini sudah tahu syarat, 4 syarat. Selain ya, selain nanti kalau di CSL, selain identitas pasien, identitas foto itu juga harus ada ya. Foto toraks yang baik selain 4 tadi harus ada identitasnya, namanya, kemudian umur ya, kemudian identitas markernya ya, marker. Ini marker yang tidak kelihatan ya, karena marker ini tidak ada marker di sini. Ada bertanya, ada marker ya, nanti di CSL kita ada diajari dia mana marker. Ini markernya ya, L atau R ya, itu harus ada ya. Identitas foto, identitas marker itu harus ada ya, kita syarat mutlak itu foto ya, tidak boleh tidak ada identitas, karena bisa saja karena sudah pernah ada kasus fotonya terbuka ya, karena tidak ada marker, bahaya sekali ya. Apalagi di daerah yang fotonya masih celup bukan komputer ya. Kalau celup biasa salah kan, itu markernya ditempel-tempel pakai besi, pakai logam ya, sehingga bisa salah ada fotografernya belakang foto. Kalau kalian temukan foto tidak ada markernya, jangan baca. Tidak ada markernya, tidak ada namanya, karena jangan sampai salah, bukan fotonya pasti. Orang TB paru ternyata orang normal ada TB paru ya. Terapi orang ternyata orang normal, kan terbuka fotonya. Itu bisa terjadi ya, itu memang terjadi. Pernah saya dapat. Ya. Marker ini penting, jangan sampai orang lukanya di kanan karena markernya tidak ada, bilang di kiri. Pernah kejadian juga begitu juga ini. Cuma karena itu konsulen kami curiga kenapa ini ya? Si pasiennya dipanggil, ternyata lukanya ada di kanan untuk kepala itu hari. Ternyata lukanya di kanan, salah operasi orang lah. Kira-kira ya, jadi ya kita harus hati-hati semua ya. Identitas foto, identitas pasien ya harus ada. Ada yang bertanya? Oke, densitas ingat apa kemudian saya tanya nanti. Saya nanti di kuliah saya tanyakan nanti kalau saya masuk kembali, saya akan tanya kalian. Yang tidak bisa menjawab saya suruh keluar. Tidak bisa menjawab, saya suruh keluar dan saya tidak akan hadir saat itu. Ya. Ini singkat, itu tidak banyak dasar-dasar. Tanya memang kalau mau tanya. Saya kasih waktu 5 menit. Mana yang saya catat tangan ini? Jadi perhatikan itu foto normal ya. Kapan kau tahu oh ini normal? Pasti kalau ada kelainan langsung kau tahu di sini kelainannya, karena sudah sering lihat normal. Ini normal ya, ini tidak normal ya. Normal kau lihat ini paru-parunya ya. Ya ini payudara ya, ingat.
pentingnya ini karena di perempuan itu ada nipple, payudara putih toh. Nanti bulat-bulat ada di sini kelihatan, ini kebetulan nggak ada ya. Kita kira nanti tumor, padahal itu nipple. Itu hati-hati juga ya. Nipple itu kan biasa kelihatan di foto, ya bulat-bulat begini. Tumor apa gini? Ternyata nipple ya. Makanya harus tahu, karena harus kalau ada sebelah kanan berarti lihat cari yang kiri. Kalau ada simetris ya, bukan tumor itu ya, bukan nodul. Oke, nanti kita bahas bukan nodul ya pada kuliah. Itulah ada saya tangan-tangan. Amati Bapak ini ya, foto toraks normal ya. Ini densitas